Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saskia dengan nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan operasional kartu bank, payment point, dan bank garansi. Pengertian kartu bank. Kartu bank adalah bank card, yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan di kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenalan ketika mengungkapkan atau mencairkan cek. Tujuan kartu bank memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa kepada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Fungsi kartu bank sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Jenis kartu bank berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, credit card, pelunasan barang atau jasa bisa dilakukan dengan membayar lunas tagihan di akhir bulan atau membayar dengan cara mencicil sejumlah minimal tertentu sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Yang kedua, charge card, beda seperti credit card, pemegang charge card bisa menggunakan kartu ini untuk transaksi barang maupun jasa. Tagihan juga akan dibebankan di akhir bulan, tetapi harus dibayarkan secara penuh. Tagihan tersebut bisa terkena biaya tambahan atau gratis tergantung dari bank masing-masing. Nah, yang ketiga, debit card. Debit card pada dasarnya mirip dengan transaksi tunai biasa. Begitu digesek, saldo yang tersimpan di rekening kamu akan langsung otomatis terpotong sesuai dengan harga barang atau jasa yang kamu beli. Nah, 4, cash card. Sesuai namanya, kegunaan utama cash card adalah memungkinkan pemiliknya menarik uang secara tunai di gerai tertentu selain ATM. Nggak seperti 3 kartu sebelumnya, kartu jenis ini nggak bisa digunakan untuk transaksi jasa dan barang. Yang kelima, cek warranty card. Kartu jenis ini mungkin masih cukup langka di Indonesia dan lebih banyak digunakan di Eropa. Para pemilik cek warranty card biasa menggunakan sebagai jaminan untuk menarik cek dalam sejumlah besar. Nah, berdasarkan wilayah berlakunya, yang pertama, kartu kredit nasional. Seperti namanya, kartu kredit nasional ini biasanya berlaku di satu negara khusus, biasanya diterbitkan oleh sebuah perusahaan atas kerja sama dengan penyedia jasa kartu kredit tertentu. Contohnya kartu kredit nasional yang lumayan populer di Indonesia antara lain Astra Cred dan Garuda Executive Card. Yang kedua, kartu kredit internasional. Para pemegang kartu kredit internasional nggak perlu ribet membawa uang cash ketika traveling ke luar negeri, sebab kartu dipegang bisa digunakan sebagai alat pembayaran di hampir seluruh negara-negara besar dunia. Kalau kamu perhatikan di setiap kartu memiliki logo yang ternyata dikeluarkan oleh beberapa perusahaan sesuai dengan fungsi dan wilayahnya. Perusahaan yang menyelenggarakan sistem pembayaran kartu kredit berskala global pun nggak terlalu banyak. Beberapa dari antaranya, yang pertama, yang A, Visa didirikan di California. Visa International Service Association kini sudah menjadi salah satu perusahaan kartu kredit yang cukup populer di wilayah Asia. Mereka menjalankan bisnisnya dengan sistem franchise dan menggandeng bank-bank setempat. Bisa mengeluarkan total 5 jenis kartu kredit berdasarkan penghasilan nasabah mereka, mulai dari Classic, Gold, Platinum, Signature, hingga Infinite. Kartu terendah yaitu Classic, bisa dimiliki
mereka yang punya penghasilan sekitar di atas UMR, orang tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia. Nah, sementara itu kelas tertinggi yaitu Infinitec hanya bisa dimiliki nasabah yang punya aset US dollar 100.000 tunai. Yang B, Mastercard, kartu kredit Mastercard lebih banyak populer di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun transaksi juga bisa dilakukan di luar wilayah tersebut asalkan mereka mendapat lisensi dari Mastercard Worldwide. Sama seperti Visa, jenis Mastercard pun juga bermacam-macam sesuai dengan daya beli konsumen. Ada Mastercard Classic, Gold, Platinum, dan World. Jenis yang banyak beredar di masyarakat adalah Mastercard Classic, di mana pemegangnya hanya bisa melakukan kredit maksimal senilai 5 juta. Sementara untuk level tertinggi yaitu World, hanya bisa dipegang oleh seorang minimal melakukan kredit yaitu 75 juta per tahun. Nah, C, Dinner Club, sama seperti Visa, perusahaan kartu kredit ini juga menjalankan bisnis mereka dengan sistem franchise. Nah, yang D, American Express. Kartu American Express pada dasarnya hanya berfungsi sebagai charge card, yang artinya nasabah wajib melunasi seluruh tagihannya di akhir bulan. Namun dalam kasus tertentu ada nasabah Hyundai American Express. Kartu American Express pada dasarnya hanya berfungsi sebagai charge card, yang artinya nasabah wajib melunasi seluruh tagihannya di akhir bulan. Namun dalam kasus tertentu ada nasabah khusus yang mendapat keistimewaan saat melakukan pembayaran kredit. Yang E, Union Play International adalah anak perusahaan Cina Union Play yang berfokus memudahkan pemegang kartu mereka untuk melakukan transaksi di luar negeri. Mekanisme penggunaan kartu bank yaitu digesek pada mesin EDC, lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan pengguna, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin EDC saat melakukan transaksi. Nah, sekarang kita masuk pengertian payment point. Payment point merupakan jenis perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan. Jumlah transaksinya pun relatif kecil. Jika pada umumnya fungsi bank ialah untuk menyimpan uang, mengirim dan mentransfer uang, maka layanan payment point adalah layanan tambahan bagi konsumen. Payment point adalah rekening titipan. Rekening ini hanya menampung pembayaran dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke pihak terkait. Nah, perkembangan payment point di Indonesia mengalami perkembangan dan kini tidak hanya digunakan untuk pembayaran kecil dari masyarakat. Adanya payment point mempermudah masyarakat untuk melakukan setiap pembayaran, tagihan, dan transaksi keuangan. Tujuan dari payment point yaitu melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bank garansi. Bank garansi adalah merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Biasanya fasilitas jaminan yang diberikan meliputi letter of credit atau LRC untuk impor, LRC dalam negeri, serta shipping guarantee. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa bank garansi adalah anggunan atau jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban. Dalam pelaksanaannya, fasilitas jaminan tersebut umumnya melibatkan 3 pihak di dalamnya. Nah, pihak pertama merupakan pihak pejamin yang merupakan bank untuk menerbitkan jaminan kepada nasabahnya. Pihak selanjutnya adalah pihak terjamin yang merupakan nasabah.
Pihak terjamin merupakan pihak yang mengajukan dan membuat permohonan terkait jaminan melalui bank. Pihak ketiga merupakan penerima jaminan yang akan menerima jaminan dari pengajuan nasabah oleh bank. Penerima jaminan memiliki hal yang menerima jaminan dalam bentuk ganti atas adanya prestasi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh pihak terjamin. Nah, tujuan dari bank garansi. Yang A, bagi bank tujuannya adalah memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi per nasabah dalam hal untuk mengajarkan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender. Nah, yang B, bagi pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan. Bank garansi adalah untuk memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian apabila pihak yang menjamin melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Nah, C, menumbuhkan rasa percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi. Nah, D, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lama yang benar dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan pihak nasabahnya pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank. Nah, yang E, bagi bank keuntungan yang di atas juga memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Fungsi bank garansi. Yang pertama, bagi kreditur penerima jaminan. Bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Nah, yang kedua, bagi debitur atau terjamin. Bank garansi berfungsi sebagai sarana mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti ini memperlancar transaksi yang dibuatnya. Nah, yang ketiga, bagi bank atau penjamin. Bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya dan memperoleh biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta adanya jaminan lawan atau kontra garansi yang diberikan, maka kredibilitasnya bank juga meningkat. Sekian, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.